Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 Akidah Akhlak kelas 12 6 ingin mempresentasikan tentang Imam Abu Hanifah. Bagaimana perjalanan beliau dari beliau kecil lalu tumbuh menjadi seorang hafiz Al-Quran, lalu menciptakan mazhab, dan tentunya beliau sangat berjasa bagi agama Islam, serta nilai-nilai atau ibroh apa saja yang bisa kita ambil dari kisah beliau. Maka dari itu kita masuk kepada materinya. Nu'man bin Sabit bin Marzuban atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Abu Hanifah. Beliau lahir pada tahun 702 Masehi di kota Kufah, Mesopotamia atau yang lebih dikenal dengan sebutan Irak pada masa sekarang. Beliau merupakan salah satu pencipta mazhab Abu Hanifah yang populer mazhabnya di negara Turki. Lalu beliau wafat di kota Baghdad, ibu kotanya Irak, pada tahun 767 Masehi atau sekitar tahun 150 Hijriah. Beliau lahir dan tumbuh di keluarga yang cinta agama dan juga bisa dibilang kaya raya. Ayahnya merupakan seorang saudagar sutra yang menjadi mu'alaf atau masuk Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Beliau juga merupakan seorang yang sudah mampu menjadi hafiz Al-Quran pada usia yang masih belia. Dan beliau menghabiskan waktunya untuk merojaah, mengulang hafalan agar tidak cepat lupa. Bahkan pada bulan Ramadan, beliau bisa menghatamkan Al-Quran sampai berkali-kali. Namun, fakta menariknya bahwa beliau pada awalnya merasa belajar agama bukan merupakan suatu tujuan utama, karena mengingat beliau menghabiskan waktunya di pasar untuk berdagang. Tapi pemikiran ini berubah ketika beliau bertemu seorang alim ulama yang sangat besar yang bernama Al-Sya'bi. Lalu Al-Sya'bi ini mengatakan kepada Abu Hanifah bahwa kamu harus harus memperdalam ilmu agama karena kamu ini cerdas dan juga kamu memiliki potensi yang sangat tinggi. Maka dari itu setelah Abu Hanifah mendengar perkataan Al-Sya'bi, Imam Abu Hanifah ini berubah pikiran. Akhirnya beliau memperdalam ilmu agama dengan mempelajari ilmu filsafat dan juga ilmu kalam. Namun setelah menguasai dua cabang ilmu ini, beliau merasa sudah cukup dan beliau ingin keluar dari cabang ilmu ini serta menambah cabang ilmu lainnya. Lalu beliau belajar ilmu fikih dan juga ilmu hadis. Di antara guru Imam Abu Hanifah adalah Imam Hamad bin Zaid, salah seorang ulama hadis pada saat itu. Darinya, Abu Hanifah kecil belajar di bawah bimbingannya selama 18 tahun. Proses belajar ini ia tempuh sampai sang guru wafat pada tahun 742 Masehi. Setelah sang guru wafat, Imam Abu Hanifah ditunjuk sebagai penerus ajaran sang guru, di mana saat itu ia berusia 40 tahun. Pada usia yang tidak lagi muda tersebut, Abu Hanifah merupakan ulama yang disegani oleh para petinggi Abbasiyah. Ia ditawari untuk menjadi qadhi atau hukum pengadilan. Namun ia menolaknya. Penolakan tersebut ternyata berimbas pada dirinya dipenjara oleh Raja Dinasti Abbasiyah, yang kala itu dipimpin oleh Abu Ja'far al-Mansur. Imam Abu Hanifah dipenjara hingga akhir hayatnya. Abu Hanifah digolongkan oleh banyak penulis sejarah hukum Islam sebagai bagian tabi'in sighar atau murid para sahabat. Hal ini dikarenakan ia merupakan murid langsung generasi sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Imam Abu Hanifah dikenal dengan ulama yang terbuka. Beliau mau belajar dengan siapapun, semisal dengan tokoh Mu'tazilah ataupun tokoh Syiah. Meskipun demikian, beliau ini merupakan orang yang tidak fanatik dengan pemikiran gurunya. Sikap terbuka yang ia miliki ini tertanam karena ia terbiasa hidup dengan kelompok yang berbeda dengannya. Abu Hanifah selalu berpesan kepada murid-muridnya agar selalu menjaga adab dan tutur katanya ketika berhadapan dengan masyarakat, terutama dengan orang yang berilmu. Pesan ini selalu disampaikan olehnya agar masyarakat bisa lebih dekat dan tidak resah dengan pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Perlu kita ketahui juga, Abu Hanifah hidup dalam dua kekuasaan sekaligus, yaitu Umayyah selama 5 tahun dan 18 tahun dengan kekuasaan Abbasiyah.
Saat Bani Abbas Umayyah ataupun Abbasiyah ini, Imam Abu Hanifa pernah ditawari menjadi hakim, namun ia menolaknya, dan penolakan tersebut membuatnya dia dipenjara dan disambung berkali-kali hingga akhirnya beliau keluar dari penjara dan wafat. Beliau wafat pada bulan Rajab 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia 68 tahun, yaitu ketika berada di dalam penjara karena memakan makanan yang telah diracuni. Namun di riwayat lain ada juga yang menyebutkan bahwa dia dipukuli di penjara hingga meninggal. Selanjutnya, kisah Imam Abu Hanifah yang perlu kita teladani. Yang pertama, saling memuji dan berbaik sangka. Ketika Imam Malik berkata, "Saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, wahai orang Mesir, wahai Al-Laits." Kemudian Al-Laits pun menceritakan ucapan pujian Imam Malik kepada Imam Abu Hanifah. Lalu beliau menjawab, "Bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap Anda." Dan beliau menambahkan, "Demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan juhud serta sempurna melebihi Imam Malik." Yang kedua, bersikap terbuka dan mau menerima kritikan. Imam Abu Hanifah merupakan seorang yang tidak menganggap bahwa pendapat-pendapat selain dirinya adalah salah. Bahkan beliau sering mengatakan, "Apa yang aku sampaikan ini adalah sekedar pendapat. Ini yang dapat aku usahakan semampuku. Jika ada pendapat yang lebih baik dari ini, ia lebih patut diambil." Beliau juga pernah ditanya, "Tuan Abu Hanifah, apakah fatwa yang Anda sampaikan telah sungguh-sungguh benar, tak ada keraguan lagi?" Beliau pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu, barangkali keliru sama sekali." Kedua pernyataan Imam Abu Hanifah ini membuktikan bahwa beliau merupakan orang yang terbuka dan toleransi. Beliau pun bersedia mencabut atau melarat pendapatnya jika keliru, dan beliau menyampaikan terima kasih kepada yang mengkoreksinya. Beliau juga tak merasa harga dirinya jatuh karena mengakui hal itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.